Oke, baik. Selamat datang semuanya, teman-teman semua. Jadi kami kelompok 9 beranggotakan saya, Elfrida Efrasiana dengan NIM 19037, kemudian ada Brigita Jessica dengan NIM 19051, dan juga ada Florentina Murtia dengan NIM 19059. Di sini kami akan membahas mengenai materi dimensi 3. Selanjutnya, pada materi dimensi 3, di sini kami akan membahas pertama pengertian titik garis dan bidang, lalu ada proyeksi, lalu ada jarak dalam bangun ruang, kemudian yang terakhir adalah sudut dalam bangun ruang. Selanjutnya saya akan membahas tentang garis. Garis itu apa sih? Garis itu dibentuk dari kumpulan titik-titik dan merupakan kurva lurus yang tidak memiliki ujung maupun pangkal. Artinya garis dapat diperpanjang kedua arahnya. Namun garis lurus yang mempunyai pangkal dan ujung disebut segmen garis dan dilambangkan dengan AB, yang artinya panjang garis AB itu terbatas. Selain menggunakan segmen garis, nama garis juga dapat ditentukan dengan menyebutkan nama wakil garis tersebut dengan memakai huruf kecil. Contohnya C, D, E, dan sebagainya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah bidang. Bidang ini sebuah bidang datar itu mempunyai luas tak terbatas. Dan bidang ini mempunyai dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Nah, dalam geometri ini bidang hanya digambar dengan perwakilannya yang disebut dengan wakil bidang. Wakil bidang ini dapat berbentuk persegi panjang, persegi, ataupun jajar genjang. Dan juga sebuah bidang itu dapat dibentuk melalui titik maupun garis tertentu. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut ada di makalah. Selanjutnya ada proyeksi. Pengertian proyeksi itu apa? Proyeksi dapat diartikan sebagai pencerminan sebuah titik atau sebuah garis ataupun sebuah bidang pada sebuah objek tertentu. Objek tertentu ini bisa berupa garis ataupun bidang datar, sehingga akan menghasilkan suatu bayangan yang tegak lurus. Hal ini dinamakan hasil proyeksi. Nah, garis proyektor dengan proyeksitor haruslah berpotongan tegak lurus ya. Ada 5 jenis proyeksi, yaitu yang pertama proyeksi titik ke garis, proyeksi titik ke bidang, kemudian proyeksi garis ke garis, keempat proyeksi garis ke bidang, dan yang terakhir proyeksi antar bidang atau proyeksi dari bidang ke bidang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai proyeksi titik ke garis terlebih dahulu. Di BPT terlihat bahwa terdapat garis AB dan titik P. Titik P akan diproyeksikan terhadap garis AB. Nah, hasil proyeksinya adalah titik Q. PQ ini merupakan garis proyektor, teman-teman. Perlu diperhatikan bahwa pengertian proyeksi tadi, garis proyektor dengan proyeksitor haruslah berpotongan tegak lurus. Di sini terbukti bahwa PQ itu berpotongan tegak lurus dengan garis AB. Kemudian ada proyeksi titik ke bidang. Teman-teman melihat di situ ada titik P dan bidang W. Kemudian cara untuk memproyeksikannya itu gimana sih? Yang pertama, misalkan titik P ini berada di luar bidang W yang akan diproyeksikan terhadap bidang W. Yang kedua, tarik garis lurus dari titik P yang tegak lurus dengan bidang W. Nah, kita peroleh titik Q. Titik Q merupakan hasil proyeksi titik P terhadap bidang W. Kemudian, garis PQ merupakan garis proyektor, seperti itu. Lanjut, masih ada proyeksi garis ke garis. Nah, langkah-langkah untuk memproyeksikan garis miring AB seperti yang tertera pada PPT kami gitu, terhadap garis lurus garis L, itu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, gambar proyeksi garis A terhadap garis L, sehingga A aksen adalah proyeksi dari A ke garis L. Yang kedua, gambar proyeksi garis B terhadap garis L, sehingga B aksen adalah proyeksi B ke garis L. Nah, kemudian garis tersebut dihubungkan, jadi deh proyeksi garis AB terhadap garis L adalah garis A aksen B aksen. Selanjutnya ada proyeksi garis ke bidang. Proyeksi garis pada sebuah bidang dapat diperoleh dengan memproyeksikan titik-titik garis ke bidang yang dituju. Berikut langkah-langkah yang bisa diterapkan. Yang pertama, proyeksikan semua titik-titik yang terdapat dalam garis AB ke bidang A. Semua proyeksi titik-titik AB akan terletak pada garis A aksen B aksen. Maka dari itu,
Garis A aksen B aksen adalah proyeksi dari garis AB terhadap bidang A. Yang terakhir dari proyeksi adalah proyeksi bidang ke bidang. Misalkan segitiga ABC diproyeksikan pada bidang A, seperti yang tertera pada layar kalian masing-masing, maka langkah-langkah untuk memproyeksikannya adalah: yang pertama, proyeksikan masing-masing titik sudut segitiga pada bidang A. Titik A aksen, B aksen, C aksen berturut-turut merupakan proyeksi titik A, B, dan C terhadap bidang A. Segitiga A aksen, B aksen, C aksen merupakan hasil proyeksi segitiga ABC terhadap bidang A. Oke, selanjutnya adalah jarak dalam ruang. Apa sih yang dipelajari pada materi jarak dalam ruang? Di jarak dalam ruang, kita akan mempelajari 3 materi, yaitu jarak 2 titik, jarak titik dan garis, kemudian yang terakhir adalah jarak titik dan bidang. Oke, jarak 2 titik. Jadi kalau teman-teman mencermati gambar, ada titik A dengan titik B yang dihubungkan melalui garis G. Nah, untuk mencari jarak dari titik A ke titik B itu bagaimana? Nah, untuk jarak 2 titik, itu cara mencarinya adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi panjang ruas garis AB itu adalah jarak antara 2 titik gitu. Oke, selanjutnya adalah jarak titik dan garis. Di sini ada gambar, ada garis G dan ada titik A, di mana titik A itu tidak terletak pada garis G. Nah, cara mencarinya adalah teman-teman harus memproyeksikan titik A kepada garis G. Namun, proyeksi garis A itu harus tegak lurus dengan garis G. Nah, jarak titik A dengan garis G itu adalah panjang dari proyeksi tegak lurus titik tersebut terhadap garis yang dimaksud. Seperti itu. Oke, kemudian jarak titik dan bidang. Konsep untuk mencari jarak titik dan bidang ini sama seperti mencari jarak titik dengan garis yang tadi di awal. Jadi harus mencari panjang proyeksi antara titik dengan bidang tersebut, proyeksi yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Nah, semisal kalau teman-teman lihat di gambar, ada misalkan ini adalah bidang V, dan di sini ada titik P yang tidak terletak pada bidang. Nah, di sini kita mencari proyeksi dari titik P ke bidang V yang tegak lurus dengan bidang V, yaitu titik P aksen. Nah, titik P aksen ini kita hubungkan dengan titik P, dan panjang P aksen itu adalah panjang jarak titik dan bidang yang kita cari. Jadi, jarak titik ke bidang itu merupakan panjang proyeksi tegak lurus titik tersebut pada bidang yang dimaksud. Seperti itu, teman-teman. Baik, untuk selanjutnya adalah sudut dalam bangun ruang. Itu ada 3, sudut antara 2 garis, sudut antara garis dan bidang, dan sudut antara 2 bidang. Yang pertama, sudut antara 2 garis. Jadi dapat kita hitung besarnya jika kedua garis tersebut berpotongan. Jika tidak, maka kita harus menggeser sejajar garis awal sehingga kedua garis berpotongan. Contohnya seperti ini, misalkan ditanya besar sudut antara garis HF dan DG. Nah, karena kedua garis ini belum berpotongan, maka kita geser salah satu garisnya. Misalkan kita geser DG. Di sini kita geser sampai ke AF, di mana nanti AF ini akan sejajar dengan DG. Nah, maka dari itu sudah bisa ditentukan besar sudut antara 2 garis tersebut. Untuk yang kedua, sudut antara garis dan bidang. Jadi langkah-langkah yang pertama, di sini ada gambarnya, bisa teman-teman perhatikan dengan cermat. Ambil sembarang titik Q pada garis G. Ambil titik Q pada garis G, jadi garis G ini yang miring ini. Lalu, melalui titik Q, buatlah garis H tegak lurus terhadap bidang alfa. Jadi garis H tegak lurus terhadap bidang alfa. Jadi garis H ini menembus bidang alfa di titik Q aksen. Lalu,
karena titik Q aksen, dan tadi garis G ini juga menembus bidang alfa, menembus dan memiliki titik potong di P. Nah, jadi karena titik P dan Q aksen ada di bidang alfa, jadi kita hubungkan garis titik Q aksen ke P. Nah, lalu sudutnya mana? Sudut yang bisa ditentukan besarannya antara si garis G dengan bidangnya. Gitu. Jadi sudutnya itu adalah sudut Q aksen. Ini merupakan besar sudut antara garis G yang berpotongan dengan bidang alfa. Selanjutnya adalah sudut antara dua bidang. Bisa diperhatikan lagi teman-teman dengan cermat gambarnya ini. Jadi pertama, ambil sembarang titik P pada garis perpotongan alfa, beta. Jadi bisa dilihat gambarnya itu ada garis perpotongan alfa dan beta. Lalu melalui titik P, buatlah garis PQ pada bidang alfa. Jadi buat garis PQ pada bidang alfa. Mohon maaf, sepertinya ini ada kesalahan. Mungkin buatlah garis PQ pada bidang beta dan PR pada bidang alfa. Ya, yang masing-masing tegak lurus terhadap garis potong alfa, beta. Lalu yang ketiga, sudut QPR itu merupakan sudut yang terbentuk antara bidang alfa dan bidang beta. Baik, sekian presentasi mengenai dimensi 3 dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.